Kalimantan Barat memiliki konsep pembangunan wilayah yang mengacu kepada RPJP Provinsi Kalbar 2003-2023, yakni 4 prioritas pengembangan kawasan, meliputi pengembangan wilayah perbatasan darat antar negara, pengembangan wilayah perbatasan antar provinsi, pengembangan wilayah tengah, serta pengembangan wilayah pesisir. Panjang garis pantai Kalimantan Barat mencakup 1.398 km dengan luas pesisir pantai 2.100.000 hektar, luas laut sebesar 3.200.000 hektar, kawasan mangrove dan estuarin 482.386,8 hektar. Bentang pesisir Padang Tikar secara administratif masuk dalam Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bentang pesisir Padang Tikar memiliki luas sekitar 126.049 hektar atau 60% dari luas Kecamatan Batu Ampar. Sedangkan jumlah penduduk yang bermukim tidak kurang dari 34.431 jiwa. Pengembangan hutan desa merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam rangka memberikan akses terhadap pengelolaan hutan, serta guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan yang signifikan agar masyarakat yang hidup di dalam maupun di sekitar hutan tidak lagi termarginalkan. Sampan melihat bahwa masyarakat pesisir, khususnya di Kuburaya, itu menghadapi satu permasalahan terkait dengan sumber penghidupan. Permasalahannya itu di hak atau di akses pengelolaan masyarakat terhadap hutan. Sehingga ketika akses masyarakat terhadap hutan lemah, maka kemudian akan menimbulkan permasalahan di mana mudah sekali berpindah akses. Nah, kalau kita Sampan bekerja di pesisir Kuburaya ini sudah kurang lebih 4 tahun. Memang fokus di pesisir Kuburaya ini, fokus bagaimana menyelamatkan hutan mangrove tersisa, hutan bakau tersisa di Kalimantan Barat. Selain itu juga menyelamatkan, karena keunikan di Kalimantan Barat, pesisir ini bakau, masuk ke dalam nanti gambut gitu. Jadi ini yang coba diselamatkan oleh Sampan sejak tahun 2012. Nah, Sampan memiliki satu pandangan bahwa menyelamatkan hutan tanpa kepastian hak
dan akses masyarakat terhadap hutan itu sangat naif sekali. Sudah pasti tidak akan mungkin. Karena yang setiap hari bersama hutan itu adalah masyarakat. Setiap hari menjaga, setiap hari melihat, setiap hari memanfaatkan itu adalah masyarakat. Ini yang kemudian menjadi ruh Sampan bekerja di pesisir Kuburaya. Nah, dari situlah kemudian kita berpikir ada peluang pemerintah nih untuk memberikan akses kepada masyarakat agar mengelola hutan secara legal. Nah, akses itu yang kemudian kita coba fasilitasi, kita coba diskusikan dengan masyarakat, dengan kepala-kepala desa, hingga kemudian setuju bahwa akses peluang itu dimanfaatkan dengan mengajukan usulan hutan desa, usulan hak hutan desa. Ini yang sudah diproses oleh Sampan sejak tahun 2013. Hutan desa pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Hutan desa kami bersepakat ada 10 desa Kecamatan Batu Ampar itu kurang lebih mengajukan 76.000 hektar untuk hamparan Padang Tikar. Untuk kami desa Tanjung Harapan itu sekitar ada 18.000 hektar termasuk di SPP-nya, hutan lindungnya. Di dalam hutannya masih di segi manfaatnya itu ada madu, kepa, piting, dan untuk penjagaan ekosistem kelautan perikanan itu mungkin dari pengembangan ikan, udang, piting. Nah, dari itu kami saya selaku ketua EKD mengajukan untuk menjaga dan melindungi hutan desa dari mungkin dari pihak lain. Dalam pelaksanaannya, program hutan desa pun diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya, bahwa tidak mengubah status dan fungsi hutan, serta adanya keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan, yang mengacu kepada kepentingan fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan yang tak kalah pentingnya, yakni kepentingan fungsi ekologis. Dampaknya dengan adanya hutan desa ini, saya rasa masyarakat sangat ketergantungan sekali. Selama ini kami tidak tahu ada izin yang ada di hutan kami, padahal kami tidak tahu siapa yang memberikan izin. Nah, dengan maksud kami mengajukan hutan itu sendiri, supaya kami masyarakat lebih leluasa menjaga hutan itu. Menjaga hutan itu dari garapan-garapan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang pertama dari aspek pengawasan. Yang kedua, ke depannya kami juga akan membentuk pos-pos tentang pengamanan melalui LPHD, karena LPHD sudah kita bentuk melalui Perdes kemarin. Nah, LPHD ini akan juga membentuk dan memberi kawasan zona-zona yang mana tidak boleh ditebang sama sekali. Nah, karena
kita menyadari ketergantungan daripada hutan masyarakat Desa Tanjung Harapan itu sangat besar sekali, terutama untuk pemukiman warga buat rumah. Karena kami khususnya di Tanjung Harapan ini masih banyak menggunakan bahan rumah itu dari bahan baku hutan seperti nibung, bakau atau enggadai, terutama di nipahnya sendiri untuk atap-atap rumah orang. Nah itu dari segi untuk rumah lah ya. Kedepannya juga kita di mana kita ingin dengan LPHD sendiri merangkul masyarakat untuk bekerja sama, saling membuat kelompok, di mana kelompok tentang pengelolaan hutan madu sudah kita ini kan, di mana tentang pengelompokan tentang pengelolaan hutan produksi, di mana pengelompokan tentang pengelolaan hutan lindung tadi yang udah parah dibuka, cuman bagaimana kita bisa menanam kembali dan bisa menghasilkan perekonomian itu sendiri. Persiapan proses pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan model hutan desa akan mencapai tujuan secara maksimal apabila adanya penguatan kelembagaan pada lingkungan masyarakatnya. Usulan hutan desa di Pulau Padang Tikar sudah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Hanya saja, proses penetapannya terkesan berlarut-larut. Dibangun bendungan-bendungan penahan air supaya tidak begitu kering di musim kemarau. Kita dibentuk-bentuk pembangunan nanti dam air di setiap kanal begitu. Nah, sehingga di sini kalau terlalu kering, rambut kering kalau musim kemarau rawan satu memang api. Nah, jadi kalau kita air ini dapat kita bendung sehingga air itu tidak begitu mengering ini, jadi lahan itu kan tetap basah terus sehingga api pun tidak mudah, Pak. Nah, kalau air tawar di sini memang sumbernya, Pak, termasuk bisa menampung 2-3 desa, Pak, kalau di musim-musim kemarau. Karena kadang-kadang dari desa-desa tetangga pada kemarau yang capai 3 bulan ngambil untuk air untuk diminum pun ke daerah sini, Pak. Memang warga itu susah untuk mengembangkan lahan-lahan yang ada ini. Takutnya pengembangan lahan ini kena masuk ke kawasan hutan lindung. Nah, dengan adanya hutan lindung ini menjadi hutan desa, harapan kami ke masyarakat desa Sungai Besar ini sangat mendukung sekali usaha sampan itu untuk menjadikan hutan desa itu menjadi hutan lindung menjadi hutan desa. Nah, kami atau pemerintah desa mengarahkan kepada ketua LPHD itu untuk menanam di tepi hutan itu bisa terawat, hutan lindung itu bisa terawat. Nah, itu harapan kami dari Kepala Desa Sungai Besar. Nah, karena selama ini masyarakat itu selalu dihantui oleh kesalahan, membuka lahan tidak boleh, ini kan, maka kita tidak ada punya kekuatan. Tapi kalau sudah jelas izinnya, Pak, jadi semua kepengurusan LPHD di desa itu bisa bergerak, Pak. Nah, jadi hutan ini bisa lestari untuk selama-lamanya. Alhamdulillah untuk khusus desa Sungai Besar ini, Pak, ada beberapa desa kalau musim kemarau 3 bulan 4 bulan itu, Pak, semua ngambil air bersih itu di desa Sungai Besar, Pak. Karena alhamdulillah, karena hutan itu masih murni, Pak. Nah, masih murni. Memang kami sudah upaya dari pemerintah desa juga upaya. Memang kalau kita mengandalkan dengan alat untuk silanya untuk memadamkan api, sini rata-rata gamut ini kedalamannya sampai belasan meter. Dari sini gamut silanya itu apabila musim kemarau dia kering, Pak.
karena air itu tidak bisa menampung. Jadi harapan kami untuk ke depan, mudah-mudahan adanya pembangunan kanal untuk penampungan air, insya Allah. Maka untuk ke depan gamut ini tidak mudah terbakar lagi, Pak. Dengan adanya sejumlah upaya yang dilakukan warga, akhirnya pihak Kementerian Kehutanan melalui Dirjen mau melihat langsung bagaimana kondisi hutan lindung yang ada di Pulau Padang Tikar. Kunjungan ini dimaksudkan sebagai upaya percepatan penetapan hutan desa yang telah diusulkan. Bahkan, luas kawasan hutan desa yang sudah diverifikasi akan diperluas dengan hutan produksi konversi. Nggak tahu orang Jakarta berpikirnya seperti apa. Mereka memang bergembar-gembor menyelamatkan hutan. Mereka gembar-gembor menyelamatkan kebakaran dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau masyarakat mengurus itu cukup rumit juga. Makanya ketika kita berada di desa itu selalu ditanya bagaimana proses izinnya. Nah, ini yang kerumitan izin ini yang seringkali menyebabkan masalah di dalam perizinan di kita. Kita tahu bahwa perizinan hutan desa memang nol ya, masyarakat tidak mengeluarkan duit macam-macam. Ngurus pure pengen menata hutan yang ada di desanya, pengen menyelamatkan hutan, pengen memanfaatkan hutan. Tapi seharusnya pemerintah pusat itu tanggap. Jangan berbelit-belit yang sampai bertahun-tahun. Nah, ini yang menjadi soal. Walaupun demikian, kita sembari menunggu proses izin keluar, kita terus mencoba memfasilitasi bagaimana perencanaan itu benar-benar, perencanaan hutan itu benar-benar komprehensif. Sehingga kita menggunakan berbagai macam teknologi untuk mendorong bagaimana perencanaan hutan, termasuk perencanaan wilayah pesisir ini yang baik. Rencana pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, di samping sebagai penjamin kelestarian hutan, serta sebagai alat pengendali bagi pemerintah. Rencana pengelolaan hutan tersebut tidak akan baik apabila tidak tersedianya data lokasi dan detail isi dari hutan desa itu sendiri. Demi menjawab kebutuhan akan data hutan desa tersebut, tim dari Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai atau Sampan Kalimantan Barat melakukan pemetaan partisipatif menggunakan drone dalam memetakan batas desa, hutan, serta identifikasi potensi desa maupun potensi hutan itu sendiri. Kalau desa saya itu lahan yang dimasukkan ke hutan, termasuk hutan yang dikelola, perencanaan kami itu kurang lebih 4.000-an hektar saja, Pak. Karena wilayah kami sangat kecil sekali, tetapi kami mendukung semua program yang dilakukan oleh Kecamatan Batu Ampar, termasuk hutan lindungnya untuk dipelihara bersama, bersama SPHD yang termasuklah Desa Tanjung Harapan yang begitu luas hutannya itu, Pak. Beberapa program yang dimasukkan itu bisa menambah ekonomi, meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat supaya penakat masyarakat kampung kami, terutama daerah pesisir ini meningkat dari sektor madu, kemudian rotan ataupun sektor-sektor lain. Tahun 80-an di sini, di sekitar sini sesungguhnya marak sekali HPH. Sehingga hutan-hutan bakau yang sekarang ada itu sebagian juga bekas tebangan dari HPH tahun 80-an.
sekarang hutannya sudah bagus kembali, masyarakat sudah memanfaatkan kembali sebagai sumber penghidupan masyarakat. Karena di Bako ini udang, kepiting, kepah, segala macam jenis yang dibutuhkan masyarakat itu ada. Sehingga masyarakat sering memaknai hutan Bako itu ATM-nya masyarakat pesisir. Difasilitasi oleh Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai atau Sampan Kalimantan Barat. Akhirnya, masyarakat 10 desa di bentang pesisir Padang Tikar telah memiliki draft perencanaan tata ruang desa. Beberapa aspek di dalamnya meliputi kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya, kawasan pemukiman, kawasan budidaya tanaman musiman, serta kawasan budidaya tanaman tahunan. Keinginan kami kepada LPHD supaya kawan-kawan dari LSM Sampan ini kan sangat membantu Pak dari segi penyuluhan, pelatihan. Karena kami yakin Pak, masyarakat kami di Tanjung Harapan dengan adanya hutan desa ini bisa maju. Karena apa? Kekayaan alam kami sangat melimpah. Sementara kami di Desa Tanjung Harapan cuma 428 kakak. Nah, makanya kami berharap sekali kepada LSM Sampan ini supaya lebih giat untuk kedepannya untuk mendatangkan para pelatih-pelatih seperti pelatihan kerajinan tangan, rotan, dan segala macam lah yang ada tumbuh di hutan kami. Kalau bimbingan teknis yang sedang kita dorong itu adalah bagaimana pembagian zonasi-zonasi. Artinya ada zonasi perlindungan. Katakanlah di dalam hutan, ini kan cukup unik di hutan desa yang kita ajukan. Ada 2 ekosistem jenis hutan yang cukup spesifik, yakni jenis hutan mangrove dan jenis hutan gambut yang ada di dalam. Kalau jenis hutan mangrove, salah satu zonasinya itu bagaimana kita mengatur pesisir ini, bagaimana penggunaan alat tangkap, sampai kemudian bagaimana pemanfaatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayunya, khususnya madu mangrove cukup unik dan sebetulnya luar biasa. Selain madu, produk-produk perikanan kayak kepiting, kepah dan lain sebagainya kita dorong untuk mengoptimalkan peran masyarakat. Itu yang penyelamatan zonasi di wilayah pesisirnya. Kemudian zonasi di wilayah di samping itu memang kita mendorong ada perlindungan beberapa ekosistem kunci ya, atau beberapa spesies terlindungi. Karena di perairan sini itu ada pesut. Ternyata kita juga menemukan di daerah Tanjung Harapan itu terdapat tuntung, terdapat penyu, terdapat kucing bakau, terdapat bekantan, macam-macam binatang terlindungi yang itu sesungguhnya sangat menarik untuk wisata alam sesungguhnya. Kemudian kalau yang di wilayah dalam kita dorong perlindungan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, gambut lah. Gambut itu dilindungi. Kalau melindungi gambut, sesungguhnya masyarakat sedang melindungi sumber air bersihnya.